Sallu ala Nabi. Jazakallahu khair Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang sudah membawakan qasidah Muhammadiyah karya Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu wa an walideh. Mudah-mudahan dengan kita membaca selawat buat Nabi kita Sayyiduna Muhammad di hari yang berbahagia ini akan lebih menambah kebahagiaan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, nanti saya akan beri kesempatan kepada tidak semua, tentunya beberapa rombongan, mungkin ada pimpinan-pimpinan yang ingin menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada acara lebaran ini. Kita berikan kesempatan, kita persilahkan, apakah itu berupa pernyataan atau berupa pertanyaan yang ringan-ringan saja ya, karena ini hari lebaran, jangan yang mumet ya. Nah, hari lebaran yang santai-santai aja ya, insya Allah. Dan untuk anak-anak kecil diingatkan tuh, nanti di anak-anak kecil nanti terakhir ada hadiah dari Umi Mona, hadiah lebaran. Tapi yang gede jangan nyaru jadi anak kecil ya. Khusus buat anak-anak biar senang di hari lebaran, insya Allah. Baik, untuk menambah keberkahan ya kawan, saya selama ini membiasakan diri kalau ada pertemuan seperti ini, selalu pertama kita baca sholawat, kedua kita baca hadis Nabi, walaupun satu atau dua hadis. Coba Bang Jena ajak ke depan. Nah, Ustadz kita ajak ke depan. Nah, jadi saudara, sebelum saya baca satu atau dua hadis, saya mau cerita sedikit. Kenapa setiap pertemuan saya selalu senang baca satu atau dua hadis. Jadi ketika saya dan keluarga hijrah ke Mekah, saya tinggal di sebuah rumah di Syarif Setin, saudara, tidak jauh dari Haram. Itu setiap hari banyak tamu-tamu dari Indonesia yang datang, karena jamaah haji Indonesia nih per tahunnya tuh bisa jutaan orang yang melaksanakan umrah. Jadi tiap hari ada saja yang datang, satu bis, dua bis, tiga bis jamaah umrah dari berbagai daerah. Sehingga saya punya rumah, setiap hari terima tamu paling sedikit 100 orang tamu, kadang-kadang bahkan bisa 200 orang. Nah, kita terima tamu setiap zuhur, kita terima tamu, baca qasidah tadi, qasidah Muhammadiyah saudara, tapi cuma qasidah saja, baca hadisnya enggak. Baca qasidah, ngobrol sama tamu, doa, pulang. Tiap hari seperti itu. Dan memang di Saudi itu ada peraturan, mamnu'ut tajammu, enggak boleh orang kumpul lebih dari 5-6 orang. Saudara, enggak boleh, terima tamu aja lebih dari 10 orang bisa ditangkap. Nah, jadi nggak boleh ada kumpul-kumpulan atau bikin pengajian seperti di Indonesia bebas begini, nggak boleh saudara. Di Saudi itu peraturannya ketat. Makanya di Indonesia ini patut kita syukuri, kita bisa bikin tabligh akbar kapan aja, kita bisa bikin pengajian kapan aja, kita bisa kumpul kapan aja. Nah, yang sudah nikmat nih kita jaga. Nah, jangan sampai nanti hilang. Yang sudah terbuka begini nih kita jaga, jangan dikotorin. Nah, nanti kalau dikotorin dengan gerakan-gerakan yang nggak bagus, akhirnya pengajian-pengajian dilarang, jadi susah semua. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum kita dapat kita perjuangkan. Li'la kalimatillah, insya Allah. Saya lanjutkan. Nah, karena saya setiap hari terima tamu 100 orang, 200 orang, 100 orang, 200 orang saudara, akhirnya saya dipanggil ke kantor intelijen Saudi, saudara. Kalau kayak kita di sini BIN, Badan Intelijen Negara. Ini satu badan yang paling ditakuti di Saudi, saudara. Biasanya kalau udah dipanggil ke sana nggak pulang. Nah, saya dipanggil, diperiksa, saudara. Jadi saya diperiksa di sana, saudara. Ditanya, ya Syekh, kenapa banyak tamu ke tempat Anda? Saya bilang, saya banyak kenalan, banyak kawan, banyak kerabat, banyak sahabat, banyak jamaah dari berbagai daerah di Indonesia.
Nah kalau mereka itu umroh, ya mereka mau silaturahim. Saya nggak mungkin menolak tamu, namanya tamu saya terima. Nah, terus dia bilang, tapi di sini nggak boleh ya Syekh, di sini ada undang-undang, konun, dustur, nggak boleh, mamnu tajammu, nggak boleh anda mengumpulkan orang banyak begitu, jangankan sampai 100-200 orang, 6-7 orang aja nggak boleh, ini peraturan, anda jangan langgar peraturan kami. Saya jawab singkat, baik kalau begitu, selama ini kan kalian yang melarang saya pulang, saya kan dicekal, kalian yang cekal saya nggak boleh pulang. Nah sekarang begini jalan keluarnya, safir nih, pulangin Anda, selesai kan. Anda pulang ke Indonesia, Anda terima tamu di Indonesia, Anda nggak ganggu peraturan antum di sini. Dia diam ya ikhwan. Kenapa Anda nggak pulangin Anda? Ente yang larang Anda pulang. Selama Anda duduk di sini, Anda terima tamu, Anda nggak peduli. Kalau ente nggak kasih, Anda terima tamu, ya pulangin, pusing-pusing amat. Benar saudara? Iya kan, bukan kita nggak mau pulang, orang kita mau pulang nggak dikasih. Berkali-kali ke airport diusir, nggak boleh pulang sama keluarga. Nah jadi saya bilang ya silakan putusin. Nah kalau anda mau tangkap saya punya kesalahan pidana apa di sini? Nggak ada. Saya nggak lari dari pajak, saya nggak lari dari utang, saya nggak melakukan tindak kriminal. Nah, akhirnya mereka rapat. Nah, saya ditahan di kantor Badan Intelijen Negara. Saya 2 kali pernah ditangkap di sana, di Badan Intelijen Negara, ditahan di penjara bawah tanah, saudara. Nah, tapi nggak pernah lama, sebentar. Mereka nggak pernah punya alasan yang kuat untuk nahan. Nah, kemudian singkat cerita, habis rapat dikasih tahu, begini ya Syekh, Anda boleh terima tamu, tapi ada 3 syarat. Syarat pertama, jangan ada tamu warga negara Saudi. Nah, jadi tamunya Indonesia aja semua. Anda bilang, baik, emang tamu kita Indonesia semua. Nah, syarat yang kedua, itu jamaah yang datang pakai mobil ke depan rumah jangan ada yang parkir di situ. Habis nurunin tamu, masuk, mobilnya suruh jalan yang jauh, suruh parkir di lapangan di mana yang jauh, ntar pulang baru mereka jemput. Nah, kita setuju. Itu di Masjidil Haram putaran, kalau ada orang Indonesia supir-supir nawarin, Syekh mau Syekh. Jadi udah apa itu, saya punya rumah supir-supir di Masjidil Haram ya kawan. Pokoknya lihat Indonesia, wah ini mau ke Syekh. Nah, mereka manggilnya ini mau ke Syekh ya kawan. Nah jadi akhirnya jadi tempat wisata. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak kesepian kita 3,5 tahun di sana. Alhamdulillah. Jadi orang habis umroh beres-beres atau habis ziarah ke Madinah terus umroh datang ke rumah, atau umroh dulu datang ke rumah baru ziarah. Saya pikir wah ini jadi tempat wisata nih saudara, tapi akhirnya memang betul-betul jadi tempat wisata. Kita mesti sediain air minum saudara, tiap hari 100-200 orang yang datang. Nah itu syarat kedua, nggak boleh ada bis berhenti atau mobil parkir depan rumah. Yang ketiga, jangan ganggu tetangga. Kalau ada tetangga yang melapor ke lurah, ke umdah di sana disebut, atau melapor ke kantor polisi bahwa anda atau tamu anda mengganggu ketenangan, maka kita larang. Setuju? Deal. Akhirnya saya dilepas, saya dipulangkan. Begitu pulang besok kita terima tamu, lebih banyak lagi tamunya. Udah ada izin ya kawan. Yang penting kan 3 tadi, nggak ada tamu Saudi, nggak ada mobil yang berhenti depan rumah kecuali cuma nurunin penumpang. Yang ketiga, tidak ganggu tetangga kita baik-baik semua, doyan maulid lagi. Nah, jadi jangan pikir orang Saudi semuanya nggak doyan maulid. Enggak, masyarakat Mekah banyak yang ahlus sunnah, yang syawafi, yang asy'ariyah. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang pada doyan maulid ya kawan. Nah dari mana saya tahu? Saya pernah undang maulid, pada datang pakai mahal giam segala kita bikin. Jadi akhirnya kita terima tamu lancar, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tidak ada panggilan, tidak ada larangan. Nah saudara, begitu sudah tidak ada larangan, Said Ahmad Al-Maliki ngegoda saya, Habib Rizik enak betul ente, anak yang lahir di sini, warga negara sini, buka majelis nggak boleh. Ente yang datang dari Indonesia kalau tuh buka majelis tiap hari lagi 200 orang, kita di sini ditangkap kalau buka.
Nah, kita bilang ya ini karunia Allah, ya hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nah, Sayyid Ahmad menyarankan lewat Habib Hanif. Saya punya mantu waktu itu Habib Hanif Al-Atas, kebetulan ada di Mekah. Beliau sarankan, kasih tahu kau punya mertua, akhbir amma, kasih tahu. Enggak gampang di sini, enggak mudah buka pengajian yang hadir 100-200 orang tiap hari. Wah, itu jamaah Indonesia datang. Minta sama amak mertua buka kitab hadis. Setiap datang bacain 1-2 hadis, bacain 1-2 hadis, ada penjelasan sedikit, tanya jawab. Sayang kalau nggak digunakan untuk pengajian. Selama ini saya nggak gunakan buat pengajian, cuman baca selawat, qasidah, terus tanya jawab sedikit. Saya tanya kondisi Indonesia bagaimana, mereka ada memberikan informasi berita, habis itu selesai, saudara. Nah, jadi Sayyid Ahmad mengatakan buka aja sekalian, mumpung nggak dilarang. Saya ragu, saya pikir ini diizinin terima tamu aja udah luar biasa nih. Ini kira-kira kalau ditambah pengajian dilarang apa enggak? Nah, kita kan agak ragu, bukan apa-apa, takutnya nanti kita nggak mensyukuri, saudara, batasan yang udah diberikan, akhirnya hilang ini nikmat. Nah, saya pertimbangkan lama, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, saya masih enggak terlalu seret untuk buka pengajian. Saya pikir nih udah terima tamu aja nih udah luar biasa izinnya. Nah, akhirnya sebulan kemudian salah satu murid daripada Sayyid Ahmad bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Muridnya yang mimpi. Mimpinya kirim salam buat Habib Rizik, buka kitab hadis. Itu aja. Nah, besoknya saudara, sebulan itu kebetulan yang bersangkutan saudara memang murid Sayyid Ahmad Al-Maliki, diberi kabar juga ke Hanif, saya punya putra. Hanif dipanggil, diceritakan ini ada mimpi begini, kasih tahu Abah, bagaimana pandangan Abah. Saya dikasih tahu sama Habib Hanif, Pak, ini ada si Fulan bin Fulan murid Sayyid Ahmad, dia bermimpi begini. Saya bilang betul dia mimpi, betul. Sayyid Ahmad juga membenarkan mimpinya. Oh, langsung hari itu saya beli kitab hadis. Saya beli kitab Targhib wa Tarhib, saudara, di beberapa kitab yang tahqiq Said Muhammad Said Alwi, saudara, saya bawa ke rumah. Besoknya begitu tamu datang kita buka. Setiap hari kita baca 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, setiap hari sampai khatam itu kitab. Habis khatam itu kitab, kita baca lagi kitab yang lain. Sampai akhirnya 3,5 tahun kita terima tamu, beberapa kitab hadis khatam kita baca depan tamu, ya ikhwan. Nah, terus berlanjut, dan selama 3,5 tahun tidak ada satupun gangguan terhadap pengajian kita, alhamdulillah. Nah, kalau waktu usul Sayyid Ahmad saya masih ragu, bukan ragu sama Sayyid Ahmad ya, bukan, ragu sama diri saya, apa benar nih ntar akhirnya begitu kita buka pengajian malah dibubarin lagi. Nah, kita ragu, saudara, sayang, karena ini kan dapat izin begini nggak mudah di Saudi dapat izin begitu, saudara. Nah, tahu-tahu kita mau tambahin namanya pengajian, saudara, udah gitu pengajiannya bukan pengajian Wahabi, pengajian Asy'ari lagi, saudara, yang dilarang di sana. Nah, itu yang membuat saya ragu. Bukan ragu takut, bukan, paling tinggi dipulangin, emang kita tunggu dipulangin, ya ikhwan. Nah, cuman sayang fursah, kesempatan emas yang sudah kita dapat, bisa kumpul dengan warga Indonesia ratusan orang tiap hari. Kalau sehari 100-200 orang, sebulan berapa? Setahun berapa ribu orang, ya ikhwan. Nah, sayang sekali. Nah, tapi begitu saya dengar ada mimpi dari Nabi, saudara, saya udah nggak ragu, udah baca, ajarkan anak kita ngaji 1 jam setiap hari, 1 jam 2 jam baca 1 hadis 2 hadis, tanya jawab, ya ikhwan. Habis itu baru jamaah memberikan informasi. Nah, akhirnya setiap hari dari zuhur sampai asar, nah, sholat zuhur berjamaah dengan tamu, sholat asar berjamaah dengan tamu, baru tamu pulang. Nah, akhirnya beberapa kitab hadis saudara bisa dikhatamkan. Sejak saat itulah sampai hari ini, kalau saya kumpul pertemuan semacam ini, kita dahulukan dengan selawat, baca 1-2 hadis, ambil berkahnya, saudara, dan setelah itu baru kita bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, kalau gitu baca hadis Nabi berkah tidak? Berkah tidak? Nah, yakini itu berkah, ya kawan. Saya mengalami langsung, saya merasakan sendiri
Yang semula saya ragu akhirnya menjadi tidak ragu, dan betul pengajian kita 3,5 tahun. Makanya waktu saya pulang jamaah kita di sana sedih karena yang hadir kan bukan jamaah umroh saja. Mukimin orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah juga banyak yang hadir. Mereka hadir, mereka rutin, bahkan gak sampai di situ. Saya bikin maulid di rumah tersebut. Sebulan sekali kita bikin maulid. Saudara, kita undang Habib Attas, kakaknya Habib Umar bin Hafiz yang tinggal di Jeddah, sering datang ke rumah, kita baca maulid. Said Ahmad kita undang, murid-muridnya kita undang, saudara. Bahkan terakhir waktu kita ngawinin saya punya putri dengan Habib Alwi di Mekah, ya kawan, kita undang semua tetangga dan semua kita ajak baca maulid. Rumah nggak muat, akhirnya sampai keluar-luar tuh baca maulid. Alhamdulillah, kita nggak didatangi, kita nggak ditangkap, dan kita nggak diganggu. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Baik, sebelum kita buka untuk dialog di antara kita, saya mau bacakan saudara sedikit saja yang sangat penting untuk kita saudara ketahui. Kemarin di bulan Ramadan kita sering mendengarkan hadis tentang puasa Ramadan. Ini yang saya baca kitab Safwatul Ahaditsun Nabawiyah Asy-Syarifah karangan yaitu As-Sayyid Abdul Qadir Muhammad Al-Makki Al-Kattani, yang beliau pernah hadir di sini dan mengijazahkan untuk kita semua para guru di majelis ini, juga jamaah kita diijazahkan. Saudara, hadis-hadis yang ada dalam kitab ini mencakup sanad dan matannya yang didapatkan dari jalur beliau. Beliau ini ahli hadis dari Maroko, ayahnya ulama besar hadis, dan mereka keluarga Al-Kattaniyah ini memang keluarga ahli hadis, ya ikhwan. Nah, beliau sudah mengijazahkan sanadnya, matannya untuk meriwayatkan, untuk membacakan, untuk menyebarluaskan. Saudara, maka itu saya bacakan di sini hadis yang pertama, saudara, yaitu hadis yang ke 1318. Sekaligus kita ijazahkan sanad dan matannya dari beliau, ya ikhwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi mengatakan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, serta diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah, diriwayatkan oleh yaitu Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, saudara, begitu juga Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibn Majah, saudara. Jadi As-Sunanul Arba'ah yang dimaksud itu tadi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Jami'ut Tirmidzi, dan Sunan Abi Daud. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Man shoma thalathan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini udah sering kita dengar di bulan Ramadan, sering dibawakan oleh para ustadz kita. Mudah-mudahan puasa yang telah lalu di bulan Ramadan kita puasa yang penuh iman, yang penuh ikhlas, diterima oleh Allah, dan dibersihkan kita dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dari Abu Ayyub Al-Ansari, saudara. Ini hadis sahih, bahkan sebagian ulama menyebut mutawatir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad yaitu di dalam musnadnya, begitu juga oleh As-Sunanul Arba'ah, saudara. Di mana Nabi mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Jadi kata Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, sudah kita lakukan kemarin, thumma atba'ahu, kemudian diikuti sittan dengan puasa 6 hari min Syawal, daripada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka saudara kedudukannya, statusnya, pahalanya saudara seperti puasa sepanjang hari. Puasa sepanjang hari, sepanjang tahun kita puasa,
Nah, jadi ini pahalanya luar biasa. Nah, maka itu kita anjurkan semua di sini saudara untuk melakukan puasa 6 hari. Nah, kalau di Tarim atau di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur saudara, atau di Tarim Hadramut, kebiasaan mereka itu hari kedua udah mereka puasa. Hari kedua nih seperti kita nih, hari kedua 3, 4, 5, 6, 7 mereka puasa. Biasanya masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Nah, nanti begitu habis puasa 6 hari baru lebaran ketupat. Nah, itu namanya puasa 6 hari Syawal. Memang yang bagus mulai dari hari kedua dan seterusnya. Tapi kalau di hari kedua dan seterusnya kita sibuk masih keliling silaturahim ke sana kemari, kepanasan, aus, disediakan makan tuan rumah, enggak apa-apa. Kita tunda sebentar ke depan, begitu kita senggang baru kita puasa. Jadi puasa 6 hari ini boleh dari tanggal 2, boleh juga yaitu di pertengahan Syawal, boleh juga di akhir Syawal. Yang penting jangan keluar dari bulan Syawal. Dan 6 hari ini saudara bagus kalau dilakukan berturut-turut. Tapi boleh gak kalau dilakukan gak berturut-turut? Boleh. Oh, kita mau puasanya Senin Kemis aja dah. Jadi 6 Syawal sekalian Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis selama bulan Syawal. Dapat pahala Syawal juga, dapat pahala Senin Kemis juga. Atau sekalian deh ame puasa Ayyamil Bid, tanggal 13, 14 dan 15 tengah bulan, nggak apa-apa, boleh. Jadi puasa Ayyamil Bidnya dapat, puasa Syawalnya juga dapat ya ikhwan. Nah, yang penting usahakan 6 hari di bulan Syawal jangan tinggalkan berpuasa, insya Allah. Nah, jadi kalau hari kedua banyak tamu saudara atau kita pergi ke sana kemari, udara panas ini, nggak apa-apa, nggak usah puasa di hari kedua, hari ketiga. Biasanya kalau orang Jakarta begitu. Lain di kampung, kalau di kampung hari kedua udah pada puasa satu kampung ya, satu kampung semua puasa. Jadi mereka belum lebaran jalan ke sono jalan kemari, enggak, mereka enggak bikin capek diri. Nanti begitu puasa 6 selesai baru mereka sebut lebaran ketupat. Baru mereka keliling kampung kemana-mana, sehingga puasa 6 Syawal itu menjadi tradisi dari kampung ke kampung. Saya tanya, bagus tidak? Bagus ya ikhwan. Kalau Jakarta enggak, hari pertama bentuk assalamualaikum ngibrit keliling. Nah, apalagi anak-anak kecil keliling kampung, pokoknya nggak boleh lihat rumah orang terbuka, wah ini ngundang nih. Nah, masuk kita ke semua rumah, alhamdulillah semuanya bagus, silakan, nggak ada masalah ya ikhwan. Nah, itu saja hadis yang ingin saya bacakan untuk mengingatkan, yuk kita puasa 6 hari Syawal insya Allah. Mau berturut-turut silakan, mau dicicil sehari-sehari juga enggak apa-apa, mau di awal Syawal boleh, di tengah Syawal boleh, di akhir Syawal boleh, asal jangan lewat dari bulan Syawal insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Habib Muhammad, tolong dipimpin kalau ada utusan-utusan rombongan sebelum nanti ini bapak-bapak kita depan, ustadz-ustadz kita di depan kasih sedikit sambutan. Mungkin ada yang apa namanya mau menyampaikan sesuatu, mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, silakan dipimpin. Untuk sesi selanjutnya perwakilan dari jamaah yang ingin menyampaikan, tadi imam sudah mengarahkan, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa untuk mengangkat tangan. Kita buka sesi pertama, mungkin 1-2 penanya untuk rombongan. Di sini kan ada rombongan, pimpinan rombongannya lah. Boleh untuk mengajukan pertanyaan, tapi ingat yang ringan-ringan, masih habis Ramadan nih, jadi yang asik-asik gitu. Fadhal pimpinan. Di sini ada peraturan, kalau nggak bertanya nanti ditanya. Fadhal, perwakilan rombongan. Dari yang paling depan dulu. Ya, silakan. Agak maju dikit deh, biar mic-nya nyampe. Fadhal, silakan. Sebut nama, kemudian dari mana.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijayanto dari Pandeglang, Masya Allah, Kecamatan Banjarsari. ahlan wa sahlan. Ini sangat yang saya tunggu-tunggu ini Habib. Alhamdulillah. Ingin saya tanyakan yang sesuatu sangat penting bagi diri saya. Silakan. Pertanyaannya, sejak saya mengenal channel YouTube IBTV dan di situ ada pengajian yang namanya Kitab Manahij Tanwiz ya. Betul. Kalau enggak salah, saya agak ketinggalan itu mengikutinya. Udah halaman 100 lebih itu ya. Insya Allah. Ya. Sebenarnya saya ini orang awam ini Habib. Cuman karena pertanyaan saya ini di sini, karena seringkali saya mendengar berguru itu harus ada gurunya. Dan disinilah saya kesempatan bertanya kepada Habib, manakala saya sebelumnya tidak ada guru, di sini jawabannya Habib. Saya persilahkan. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Baik, terima kasih Pak Wijayanto. Masya Allah, pertanyaannya bagus, fokus, serius ya kawan. Pertama, saya mau sampaikan, yang namanya menuntut ilmu Pak Wijayanto memang harus ada guru. Tapi bukan berarti kita tidak boleh baca kitab sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh mendengarkan ceramah-ceramah dari para dai. Bukan. Jadi informasi boleh kita serap dari YouTube, dari Google, dari AI, dari apa sajalah kita serap itu informasi, buku-buku yang kita baca, tulisan-tulisan, silakan. Tapi jangan menyimpulkan sendiri. Nah, pada saat kita ingin mengambil satu kesimpulan, apalagi kalau ada perselisihan, wajib kita datang ke ulama, wajib kita datang ke guru, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul dzikir. Siapa itu ahlul dzikir? Ahlul Quran, ahlul fiqh, para ulama, para fuqaha. Tanyakan kepada mereka. Nah, karena begini Pak Wijayanto, kalau kita ngambil dari Google, itu informasinya serabutan. Jadi pemikiran dari mulai yang benar sampai yang nggak benar ada. Pemikiran tuh dari yang lurus sampai yang bengkok juga banyak. Nah, taunya ini lurus ini nggak lurus, yang tahu kan guru, yang tahu kan ulama. Nah, jadi boleh Bapak belajar dari YouTube, dari Google, dari apa, silakan aja, tapi tetap mesti ada guru, tempat rujukan kita bertanya, tempat untuk mengkonfirmasi ini bener apa enggak ya. Saya buka di medsos ada begini ceritanya, bener apa enggak nih ya. Nah, itu tanyakan kepada ulama. Maka itu tetap belajar harus ada ulama, harus ada guru. Nah, alhamdulillah ulama-ulama kita yang besar sekalipun, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian begitu juga Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad, begitu juga ulama-ulama Ahlul Bait, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammadul Baqir dan lain sebagainya, semuanya punya guru. Nah, semuanya punya guru. Sayyidina Ali berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan dan Husain berguru kepada Sayyidina Ali. Keturunan Hasan dan Husain berguru kepada ayahnya, kepada kakeknya, dan seterusnya. Jadi artinya memang kita harus ada guru. Nggak peduli mau habib mau kiai, wajib berguru. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah. Taib, ada lagi? Silakan. Barusan yang kedua. Silakan. Ini kalau nggak salah Haji Anton nih. Nah, kenapa duduknya di belakang Ustadz? Silakan Ustadz. Nah, coba mic-nya dioper. Ya, ini Haji Anton, ini tokoh Tanah Abang. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada guru saya Habib Rizik Syihab yang alhamdulillah saya sebenarnya kemarin pengen ketemu Habib di Aceh. Cuma belum rezeki Bib ya. 2004 kita pernah ketemu Bib ya. Ya, di tsunami. Kemarin saya alhamdulillah 2 bulan Bib di Aceh. Kemarin baru pulang.
Saya di sini mewakili saudara saya dari Brigade Jawara Betawi 411 pimpinan Abi Cacang. Ya, salam buat Habib. Waalaikumsalam. Insyaallah mungkin beliau besok baru bisa hadir, dan sekarang saya ada perwakilan beberapa pengurus Brigade Jawara Betawi 411. Saya terus terang aja sebagai orang Tenabang bangga dan banyak bersyukur dengan adanya tokoh Betawi, tokoh umat, panutan umat seperti Habib Rizik Syihab. Dulu saya kalau ke rumah Habib nggak rame kayak gini, Habib ya. Kalau lebaran langsung ke rumah Habib, diterima oleh Habib. Sekarang Masya Allah ya, dari mana-mana jamaahnya, bahkan dari seluruh Indonesia. Ini keberkahan juga buat kami sebagai orang Tenabang asli ya. Ada lokasi yang terkenal dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Alhamdulillah. Ini suatu keberkahan yang insya Allah kami sebagai orang Tenabang ya bangga, Habib ya, sangat bangga ya dengan adanya Habib dan rekan-rekan di Front Pembela Islam ya. Dengan segala fitnah dan ujiannya ya tetap saja Habib dan kawan-kawan istiqomah menghadapi ujian tersebut. Dan sebagai wujud rasa syukur saya sekali lagi saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada jamaah yang selalu meramaikan taklim Habib Rizik selama di Petamburan. Ya, kami warga Tenabang sangat welcome dengan kegiatan-kegiatan yang religi dan islami. Itu aja, Habib. Mohon maaf sekali lagi baru jumpa dengan Habib lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Haji Anton, salah satu tokoh Tanah Abang kita, ya ikhwan, yang selama ini rajin berkoordinasi, bekerja sama dengan pemuda-pemuda FPI dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam kegiatan kemanusiaan. Jazakumullah khairal jaza. Dan bicara soal Aceh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan masyarakat Aceh rahmat, maghfirah, barakah, dan diganti yaitu segala musibah yang sudah mereka dapatkan dengan kebahagiaan, dihapuskan dosa mereka, diberikan rahmat, diganti kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tentu saya perlu informasikan saudara, walaupun kemarin Bapak Presiden sempat menyatakan 90% lebih, katanya hampir 100% Aceh sudah tertangani, tapi fakta di lapangan memang belum. Saya khawatir lagi-lagi ada yang kasih laporan ABS asal Bapak senang. Jadi kesian Presiden kalau terus dikasih laporan yang nggak betul ya kawan. Kesian, Presiden punya niat baik, punya program bagus untuk membantu masyarakat Aceh, tapi di bawah ini ngasih kabarnya udah beres Pak, udah rapi Pak, semua udah enggak ada di tenda lagi Pak. Sampai hari ini masyarakat Aceh yang hidup di tenda masih banyak. Perumahan hunian-hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah itu belum semuanya mampu untuk menekal, tapi memang pemerintah sudah kerja betul, pemerintah sudah ngebantu betul. Nah tolong yang di bawah itu kasih laporan yang benar. Sebab kalau nanti yang di bawah bilang udah beres, nah Presiden pikir udah selesai, anak Presiden gak perhatikan Aceh lagi, itu berbahaya. Haji Anton tahulah yang turun di sana sampai hari ini, kawan-kawan kita termasuk FPI sampai hari ini masih ada di Aceh. Kita masih terus bekerja, masih banyak orang yang rumahnya belum kembali seperti semula. Nah karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sampai kepada Bapak Presiden. Jangan terlalu percaya dengan laporan bawahan. Tolong supaya Bapak Presiden terus mengerahkan yaitu para pejabatnya dari pusat sampai ke daerah untuk mengatasi yaitu segala akibat yang timbul lantaran bencana baik yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden kita ke depan yaitu lebih sigap, lebih kuat, lebih tegas mendorong bawahannya untuk tidak memberikan laporan ABS. Nah mudah-mudahan begitu Haji Anton, terima kasih. Ada lagi 1-2 pertanyaan, habis itu kita tutup ya ikhwan. Kita mau lebaran. Silakan. Dari perempuan boleh, kalau ada yang mau bertanya, ibu-ibu, tidak ada diskriminasi di sini ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu? Tidak ada. Baik. Nah, kalau tidak ada, saya mau sampaikan sekarang. Ini yang datang hari ini
Ini belum ada rombongan banyak, belum ada rombongan yang apa namanya 7, 10, 20. Biasanya kalau di daerah tuh datang 100, 200, 50. Ini datangnya masih ada yang berdua, sendiri, bertiga, saudara. Nah maka itu nanti proses fotonya saudara. Nah kita mulai dari yang duduk depan aja, yang kebetulan satu kelompok, salaman foto, begitu aja. Tapi sekali lagi jangan ada yang cipika-cipiki. Nah jadi cukup salaman aja antara kita, tidak usah cipika-cipiki, jangan pakai peluk-pelukan, salaman foto. Jadi nanti yang kawannya yang moto langsung standby aja, titip supaya foto. Jadi nggak pakai actionan fotonya ya. Jadi salaman foto, setuju begitu ya? Sebab kalau pakai actionan nih, ini nggak sedikit nih, bisa asar baru selesai. Nah kita biar cepat selesai. Nah ibu-ibu nanti bisa dengan Umi Mona, ada Sarifah Mumtaz, ada Sarifah Zahra di belakang, ada Sarifah Aida. Nah bisa sama-sama dengan anak saya. Nah cuman sekarang sebelum foto saya minta anak-anak kecil, mana anak-anak kecil, ayo ke belakang minta hadiahnya sama Umi Mona. Tuh Umi Mona berdiri, Umi Mona, supaya anak-anak tahu mana yang namanya Umi Mona. Coba berdiri. Nah anak-anak kecil ke sana minta hadiah dari Umi Mona. Silakan, nggak apa-apa. Yang bayi juga boleh dibawa. Ustadz Awid mau berdiri, Ustadz Awid. Ayo anak-anak aja, anak-anak. Yang gede jangan ikut ngantri ya. Sallu ala Nabi. Nah sambil Umi Mona membagikan hadiah buat anak-anak kecil, habis itu duduk lagi yang tertib. Kita mau sesi foto-foto. Insya Allah, silakan anak-anak yang SD juga termasuk anak-anak minta hadiah sama Umi Mona. Anak-anak yang belum balik minta 16, 17 tahun. Iya. Nah nanti yang punya air, yang mau dibacain doa, jangan pakai salaman nyodorin air. Nah itu bisa 5 menit satu orang. Jadi airnya buka aja, habis ini kita baca doa bareng. Nah, airnya buka, kita baca doa bareng buat kita semua, buat air kita biar diberkahi. Insya Allah. Baik Habib Muhammad, kita baca Ya Arhamar Rahimin sambil nunggu anak-anak kecil. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين إن يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين إن يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين راحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya, ibu-ibu jangan lebaran sama Umi Mona dulu ya, nanti biar anak-anak kecil aja dulu yang terima hadiahnya. Baik, sebelum kita tutup ya ikhwan, kita di sini kedatangan tamu saudara
ada Ustadz Rais, saudara, ada Dr. Hilmi di sini, ada Kiai Awid, ada Sayyid Musa, saudara. Nah, kita berbahagia dengan kedatangan beliau-beliau. Mudah-mudahan kedatangan beliau semua bisa memperkuat persaudaraan kita. Amin. Nah, sebagai penutup, saya punya amanat. Bapak, Ibu, dengarkan baik-baik. Saya punya amanat. Kita di Indonesia nih, alhamdulillah, kita bahagia, kita lebaran, kita kumpul, kita makan enak, saudara, jalan-jalan kemana tempat aman. Tapi tolong jangan lupa saudara-saudara kita saat ini, saudara yang ada di Palestina, yang ada di Iran, yang ada di Syria, yang ada di Yaman, saudara, yang mana mereka banyak menderita, mereka dibom, di bumi hanguskan oleh Amerika, oleh Israel, saudara, dan mereka tidak bisa berlebaran seperti kita saat ini. Sudah 1 bulan Al-Masjidil Aqsa ditutup, orang nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat tarawih kemarin ini. Bahkan pada saat kemarin mau sholat Id, mereka sholat di jalan-jalan di pinggir Al-Masjidil Aqsa, dibubarkan, ditembaki. Jadi ada saudara-saudara kita yang sedang menderita, yang butuh perhatian kita semua. Nah, maka itu yuk, apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang berperang melawan Amerika dan Israel ini, kita bantu. Oh, kita bantu galang dana, galang dana. Oh, kita bantu galang doa, bikin istighatsah di mana-mana. Oh, kita bisa bantu lewat kunut nazilah, baca kunut nazilah. Kunut nazilah baca di setiap sholat fardu, saudara. Mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca kunut nazilah. Minta kepada Allah kemenangan untuk para mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Iran, yang ada di Irak, yang ada di seluruh dunia yang sedang melawan kezaliman. Dan jangan mau diadu domba, jangan ya kawan, jangan bantu tuh mujahidin yang ada di Syria, itu apa namanya, Wahabi semua. Oh, jangan bantu tuh mujahidin yang ada di Iran, itu Syiah semua. Ini bukan waktunya kita bicara ini Aswaja, ini Wahabi, ini Syiah. Enggak, kita bicara kita semua saudara muslim punya musuh yang sama, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Ganyang mereka. Takbir. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, siap ganyang Amerika? Siap ganyang Israel? Takbir. Siap bela Palestina? Siap dukung Iran? Takbir. Siap bebaskan Al-Masjidil Aqsa? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi kita lebaran bahagia, tapi keprihatinan jangan hilang. Insya Allah kita akan galang dana besar-besaran ya kawan, khususnya untuk Palestina. Apa yang mereka perlu harus kita bantu. Perlu makanan, perlu obat-obatan, perlu minuman, perlu tempat tinggal, perlu apa saja. Bahkan perlu senjata sekalipun, saudara. Jangan ragu-ragu untuk bantu Palestina. Insya Allah. Selama ini Palestina dibantu oleh Iran, saudara. Nah, sekarang Irannya sendiri lagi diganyang, saudara. Teheran dibom, beberapa kota dibom, saudara. Nah, jadi kalau ada yang bercerita bohong tuh, Iran nggak pernah bantu Palestina, dia nggak baca sejarah, dia nggak baca pernyataan pimpinan-pimpinan Hamas. Pimpinan-pimpinan Hamas dari mulai Syekh Ahmad Yasin, begitu juga Yahya Sinwar, Ismail Haniyah, yang semuanya sudah mati syahid, saudara. Terang-terangan kok mereka pidato, kami dibantu. Dulu kami dibantu oleh Irak waktu zaman Saddam, kemudian berikutnya dibantu oleh Iran, saudara, triliunan. Jadi Amerika Israel tahu siapa yang bantu Palestina nih. Kok Palestina nggak kalah-kalah? Kok Palestina di 80 tahun perang kok kuat terus? Diselidiki siapa yang bantu. Dulu yang bantu Saddam Hussein, hancurkan Saddam, hancurkan Irak. Oh, dulu yang bantu Gaddafi, Muammar Gaddafi dari Libya, hancurkan Libya. Nah, sekarang Saddam udah nggak ada di Irak, Gaddafi udah nggak ada, yaitu di Libya yang bantu Palestina. Muncul Iran sebagai kekuatan baru, saudara. Mereka tahu, oh ini Iran yang bantu nih, yang bantu senjata, yang bantu yaitu strategi, yang bantu segala potensi. Makanya Iran mau dihancurin, saudara. Dan sekarang dunia Islam takut, negara-negara Arab takut, dunia Islam takut, saudara. Nah, maka itu kalau sudah begini, saudara, orang-orang yang takut ini terus sebar berita, jangan dukung Iran, itu Syiah. Biarin aja itu Syiah lagi lawan Yahudi. Enggak begitu, saudara.
orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi, semua saudara kita, sama-sama Muslim. Kita wajib saling dukung, wajib saling bela. Apalagi kalau ngelawan Israel dan Amerika Serikat. Siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, silakan kepada Dr. Hilmi Maskati 2 menit. Berinisiatif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hilmi Maskati, juga muridnya Habibana. Dulu kami ngaji pertama sini Bib tahun 2001 ya. Masih ada pohon apa namanya? Jambu. Pohon jambu. Yang kenal pot motorannya siapa Bib waktu itu? Najwa ya. Jadi Anda punya motor besar dulu. Nggak tahu Najwa udah berapa sekarang anaknya. Nah, jadi sering naik motor Mogiana dulu. Nah, disinilah saya ngaji. Alhamdulillah, waktu tsunami saya dikirim oleh Habibana. Kebetulan saya direktur Hilmi waktu itu, Hilal Merah yang pertama. Dikirim tsunami tanggal 28 Desember 2004. Jadi 2 hari setelah tsunami kami sudah di sana bersama Allahyarham Matsuni ya. Matsuni sama Karel. Kita nggak bawa apa-apa, bawa bendera bendera FPI kita pacak semua di sana sama kaos. Jadi begitu hari kedua ketiga itu FPI udah ratusan. FPI asli cuma 3 Beb. FPI gadungan itu ada ratusan. Anak-anak Aceh kita suruh pakai baju FPI biar rame kelihatan kiri kanan. Alhamdulillah strategi itu Beb, dapatlah kita 10 truk ya Beb ya. 10 truk alhamdulillah. Tapi akibatnya saya nggak pulang-pulang. Dua kapal perang, 2 menit. 2 kapal perang angkut Ya. laskar 1.200. Ini kalau cerita kapal perang Beb, Anda mau ketawa aja sama ada satu guru kita. Jadi alhamdulillah dengan itu kita dapat banyak bantuan, terutama jasanya Ami Alwi Shihab ya, waktu itu Menko Kesra, dan satu lagi sahabat kita Allahyarham Joko Santoso. Waktu itu beliau adalah Wakasat Beb, kasatnya Pak Riyamizat. Pak Riyamizat ini luar biasa, sangat membela Habib. Waktu beliau jadi Pangkostrat, itu polisi mau nyerang sini, beliau pasang badannya Beb ya. Ini sedikitlah cerita. Beb, ini sudah 3 menit ini Beb. Lanjut, boleh lanjut? Tambah 2 menit lagi. Enggak, ini baru kenalan diri. Oke. Jadi sejak itu sampai sekarang saya masih di Aceh. Ini ada kisah sedikit ini. Jadi masih di Aceh. Jadi waktu peristiwa kemarin tanggal 26 Beb, 26 peristiwa 26 apa? November ya. Banjir besar. Saya kebetulan ada di rumah. Jadi orang Malaysia bilang saya korban. 3 hari 3 malam putus hubungan. Jadi situ Habib Muhammad pernah ke makam Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kebetulan dekat rumah saya situ. Itu airnya 2 meter apa semua. Dari rumah sampai ke lautan jadi satu. Itu nama kampung saya di Buga. Kebetulan saya di malam itu ada di situlah. Jadi luar biasa. Beb, apuan Beb. Ini hanya tambahan sedikit. Sebenarnya kalau kejadian kemarin tuh Beb, itu 10 kali tsunami Beb. Jadi kalau dulu 2004 tsunami itu di pantai-pantai aja. Walaupun korbannya banyak. Tanggal 28 malam kami tiba di Banda Aceh itu luar biasa. Tapi Banda Aceh saja. Nah sekarang ini korban dari gunung. Korban itu 1 juta lebih. Rumah habis apa semua. Jadi kalau dibilang ya maaf aja. Mau betul kata Habibana, banyak ABS. Asal Bapak senang. Dan ini saya laporkan. Oke, satu hal Bib yang sampai sekarang masih kita perjuangkan, bahwa bencana ini maunya kita bencana nasional. Tapi sampai sekarang tidak. Betul kata Habibana. Kalau sampai dijadikan bencana nasional, akan terbuka semua. Siapa-siapa punya kebun di sana, siapa punya penyebab, siapa yang ini itu. Sampai sekarang masih. Terakhir tanggal 10 Desember saya ke Malaysia. Khusus ketemu Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim atas saran teman-teman agar diperkenankan masuk bantuan internasional. Enggak juga. Itu Pak Anwar telepon langsung ke Presiden.
Tapi akhirnya sekarang dikasih Beb, boleh dari Malaysia. Tapi sampai hari ini barang kami itu 500 ton belum nyampe, masih terkatung-katung di Pot Klang. Luar biasa. Beb nggak tahu ini apa, Beb ini hanya sampaikan saja. Betul, kita berdoa bahwa kalau dia bilang 90% Beb, itu nolnya hilang. Bukan 90%, mungkin hanya 9%. 9%. Antum lihat rumah-rumah Huntara yang dibangun, subhanallah. Jadi kemarin saya ketemu dengan salah seorang menteri di sini yang ngurus bidang pembangunan itu, nonsen. Itu ganti semua. Beb, ini kan orang pembangunan, masa yang pegang orang administrasi? Nggak nyambung. Paham maksud saya kan? Harusnya kan bangun tuh insinyur. Tapi dikasih ini orang-orang dari, ya maaf sajalah, kementerian yang tidak pada tempatnya. Satu lagi, BKU ini luar biasa, menambah marah orang Aceh. Beb, anak khawatir Beb, gejolak ini akan membarakan lagi Aceh Beb. Ini gubernur udah berani ngomong kemarin di luar negeri, kiblat ekonomi Aceh itu bukan lagi Jakarta, tapi Kuala Lumpur. Silakan ada mimenya. Dan saya khawatir lagi nanti ini kiblatnya bukan hanya Kuala Lumpur, bisa jadi Iran Beb, atau Yaman. Saya kira itu Beb ya, itu laporan saya, maaf ini. Jadi tadi betul Pak Anton, kita jangan berhenti berguru sama Habibana ya, walaupun sama-sama kita di sini dulu ya. Oke, mohon maaf Beb ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Hilmi Al-Maskati ini dulu Direktur Hilmi FPI. Hilmi itu Hilal Merah Indonesia atau Hilal Merah Islam ya ikhwan. Yang sekarang dipegang oleh Habib Ali Al-Hamid. Nah dulu beliau ini yang buka jalan. Beliau saya kirim dengan Ustadz Maksuni. Ustadz Maksuni itu Panglima Laskar FPI ketika itu. Nah jadi kita terjunkan beliau bertiga untuk buka jalan dalam rangka untuk mengirim relawan-relawan FPI dari Jakarta. Jadi beliau ini pakai akal Abu Nawas. Nah, jadi di sana Laskar FPI belum ada, tapi benderanya udah banyak. Ditaruh di mana-mana, orang Aceh dibagi-bagiin tuh kaos FPI segala macam, diminta untuk ikut kerjasama ya ikhwan, karena relawan dari Jakarta belum bisa berangkat. Nah kita yang daftar di sini relawan ada 1.300 orang, tapi duit nggak punya, berangkatnya bagaimana? Nah, jadi FPI modal nekat ngumumin ke cabang-cabang FPI, siapa yang mau jadi relawan ke Aceh silakan daftar. Kita pikir yang daftar 10-20 orang, nggak taunya yang datang ke Jakarta 1.500 orang kumpul di markas depan itu ya ikhwan. Semua masing-masing udah bawa ransel, udah siap berangkat ke Aceh ya ikhwan. Nah tinggal begitu datang semua, kita di DPP kebingungan berangkatnya bagaimana. Nah, pertama ongkos, jaraknya jauh luar biasa. Kedua di sana tinggal di mana, tenda aja nggak punya selembar ya ikhwan. Nah begitu kita kirim Dr. Hilmi dengan Panglima Laskar buka jalan, coba cari kira-kira di mana nih tempat yang bisa menampung kita, kira-kira bagaimana supaya kita nih dapat tenda. Nah beliau ini bertiga pakai akal Abu Nawas ke sana kemari, dapat tenda, dapat lapangan, dapat tempat saudara. Nah tinggal berangkatnya, beliau telepon, Habib ini udah ada, bagaimana berangkat, duitnya belum ada. Nah, ya pokoknya kita berdoa aja, ya Allah bagaimana karena Laskar 1.500 bisa berangkat nih ya Allah. Saudara akhirnya apa? Anda di PP bilang enggak, ini 1.500 kita mau tes dulu, mungkin 20 doang yang berangkat. Nah ya biasa tuh akal-akalan di PP begitu saudara. Nah emang duitnya nggak ada, tapi tetap kita cari jalan. Subhanallah ada kejadian. Kita lagi pusing, lagi mumet mikirin ini berangkat bagaimana, 1.500 ini bukan dikit ya kawan. Mereka udah nginep berhari-hari di Masjid Al-Islah, di markas, di majelis ini ya kawan. Kita kasih makan setiap hari 1.500 orang. Nah, kita pikir bagaimana caranya mereka berangkat. Subhanallah, sore begitu kita lagi lihat berita sore dari Metro TV. Yang punya Metro TV nantang ya kawan. Di TV dengan gagahnya dia mengatakan sekaligus angkuh, mana itu yang mau jihad ke Irak, yang mau jihad ke Palestina, kalau mau jihad itu ke Aceh. Ayo, saya udah siapin kapal terbang, saya udah siapin kapal laut. Berapa yang mau berangkat? Saya berangkatkan. Saya dengar TV begitu, nih dia yang kita tunggu. Pucuk di kita, ulam tiba.
Begitu dia ngomong begitu, malam itu juga kita kumpulkan 1.300. Besok kita berangkat ke Aceh, seneng 1.500 deh. Dari mana Beb? Metro TV. Rame-rame besok ke Metro TV ya kawan, rame-rame datang ke Metro TV ya kawan, minta diberangkatin, semua udah pada bawa ransel, udah siap berangkat. Akhirnya apa? Yang punya Metro TV lari ya kawan, lari, dia bilang pokoknya sekarang, nah ini akhirnya ributlah di Metro TV, 1.500 orang datang ngegeruduk. Mereka bilang apa, kan semalam kan yang punya Metro bilang katakan mau jihad ke Aceh, kita mau ke Aceh nih sekarang, katanya udah ada kapal terbang, katanya udah ada kapal laut, mana kapalnya? Saudara, mabur yang punya TV, saudara. Nah akhirnya begitu mabur, terjadilah dialog, mereka siap berangkatkan 12 orang. Nah, itu kelompok kedua ya, 12 orang ya, Ustadz Sobri dan kawan-kawan. 12 orang dengan pesawat, jadi enggak 1.500, enggak, katanya punya kapal. Nah, kalau ngomong 12 orang FPI juga mampu, saudara. Nah tapi ada hikmahnya. Kejadian itu diliput oleh semua televisi ya, karena kan televisi lihat ada TV yang diganyang, TV lain kan saingan, disiarin saudara, di apa namanya, di SCTV, di RCTI semua menayangkan. Metro TV didatangi oleh 1.500 relawan yang siap berangkat ke Aceh, ternyata yang punya Metro TV lari, nggak jadi memberangkatkan. Wah, rame itu di TV saudara, besoknya rame di TV semua. Begitu rame berita sore, malam saya dapat telepon dari Kementerian Pertahanan, Kemenhan saudara. Dia tanya, Habib, ini kami melihat berita di televisi, katanya ada 1.500 ini Laskar FPI siap berangkat ke Aceh. Apa betul? Betul Pak. Apa daftar namanya sudah ada? Oh udah siap, ada nama, alamat, nomor KTP semua udah siap. Kalau begitu bisa kirim malam ini juga 500 orang kami berangkatkan. Oh bisa Pak. Jangankan 500, semuanya kita kirim sekarang Pak. Ditantangin betul. Akhirnya malam itu saudara kita kirim 500 orang ke Tanjung Priok ya kawan. Jangan Habib, jangan semua. Hari ini 500 orang, nanti lusa 2 hari lagi 500 lagi. Nah, nanti yang berikutnya ketiga sisanya saudara. Nah akhirnya kita berangkatkan, tapi tentu kita periksa dulu. 1.500 tadinya kita nggak berani periksa, sekarang kita periksa yang betul-betul layak, yang betul-betul bisa kerja, yang sehat. Saudara, akhirnya dari 1.500 itu yang berangkat hanya 1.300 orang, yang 200 kita kembalikan, tidak kita berangkatkan. Berangkat Dr. Hilmi yang sambut di sana. Oh, nyambutnya pakai 10 truk. Kita tanya, ini truk dari mana? Ya hasil Abu Nawas saudara, Abu Nawas. Jadi datang ke Pemda di sana, ini kan ada bantuan pusat 100 truk, 10 buat FPI. Kata mereka, lo FPI mana orangnya? Ini kita mau jemput di pelabuhan. Nah, jadi 10 truk itu yang jemput di pelabuhan Lok Semawe. Nah, jadi alhamdulillah akhirnya 1.300 Laskar FPI bekerja, ditambah 300 pemuda Aceh yang menjadi relawan, sehingga total semua tetap 1.600 orang yang kerja selama 4 bulan pertama. Memang sejumlah itu, tapi kerja kita sampai 2 tahun. Nah 2 tahun sampai Dr. Hilmi dapat jodoh orang sono. Dapat jodoh orang sono dan sekarang tinggal di Aceh. Ini salah satu relawan yang nyangkut di Aceh. Alhamdulillah. Nah itulah sedikit cerita, gara-gara Dr. Hilmi sini cerita. Nah jadi kita perlu cerita. Nah saya mau tanya, tuh yang begitu-begitu pertolongan siapa tuh? Pertolongan siapa? Kita udah mumet 1.500 mau berangkat dari mana? Tapi karena yang datang ini ikhlas, saudara, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan rumahnya, siap kerja 2 bulan di Aceh. Karena keikhlasan mereka, karena kebersamaan, Allah buka jalan ya ikhwan. Dan bagaimana pulangnya? Pulangnya kan sedikit-sedikit, nggak sekaligus semua. Nah, setiap begitu masuk bulan ketiga, setiap minggu ada yang pulang tuh, tiap hari pulang 5 hari, pulang 5 orang, pulang 7 orang, pulang 6 orang. Pulangnya semua pakai pesawat Hercules ya ikhwan. Nah, jadi naik Hercules udah seperti kayak tentara, rame-rame. Tiap hari kan ada Hercules yang turun-turun ke sana. Kita kirim lewat Hercules sampai semua kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Nah itu saja. Baik, berikutnya ini di samping saya ada Said Musa. Silakan Said Musa, walaupun 1 kalimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Habib Rizik atas kesempatannya, dan juga
kita datang tadi ini mau minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu a'malakum, siyamakum wa qiyamakum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari mubarak lana walakum jami'an. Dan juga jangan lupakan, tadi sudah Habib Rizik ingatkan bahwa ada saudara-saudara kita di Palestina yang selama hidup mereka, banyak yang selama hidup mereka tidak melihat kecuali derita, kecuali ancaman, kecuali teror dari rezim yang sangat zalim. Sudah jelas sekarang bahkan dunia barat pun mengakui bahwa rezim ini melakukan genosida, artinya melakukan pembunuhan atas latar belakang etnik. Jadi begitu bukan Yahudi dibunuh. Kekejian dan kekejamannya sudah terbuka buat seluruh dunia. Nah, karena kita di sini belum bisa banyak berbuat kecuali meminta kepada yang maha kuasa, yang maha membolak-balikkan keadaan, muhawwilal hal. Kita ikhlas meminta kepada Allah, ya Allah, ini adalah orang-orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ingin menegakkan kalimat-Mu, bantulah mereka ya Allah, unsurhum ya Allah nasran aziza. Itu dari saya. Jadi tetap dalam suasana tadi hari Id, hari bahagia, tapi kita tidak lupakan karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu dalam lindungan kita, melindungi kita kalau kita bisa melindungi saudara kita. Demikian, mohon maaf, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jasa. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan untuk anda semua, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa kula amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir batin. Nah, saya mau tanya semua, siap saling memaafkan? Siap saling memaafkan? Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi kita akan bersalaman. Ini karena yang datang ada yang sendiri, ada yang berdua. Kita mulai dari baris depan ya, dari baris depan. Jadi jangan berubah dari barisannya, dari baris depan. Kumpul ke depan sini, 5 samping kanan saya, 5 samping kiri saya, kita foto bersama insya Allah. Coba nanti Habib Muhammad diatur dari depan situ sama Habib Hamzain, coba diatur di situ. Ada ya, yang jangan semua di ini, yang itu aja ditarik, satu lekar saja. Nanti biar cepat, begitu masuk selaman dengan saya, 5 diri kiri, selaman lagi 5 diri kanan. Jadi kalau yang berdua-dua pegang temennya, biar bareng sama temennya, kita gabung supaya lebih cepat insya